Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aguilar Juwana Rizky, mengerjakan final kode etik profesi hukum. Saya akan menjawab soal yang pertama. Perbedaan antara kode etik profesi hukum dan norma hukum terletak pada sifat, tujuan, subjek yang diatur, serta sanksinya. Berikut penjelasan beserta contoh dalam kehidupan bermasyarakat umum. 1. Pengertian dan sifat. Pengertian kode etik profesi hukum adalah aturan moral dan profesional yang mengatur perilaku anggota profesi hukum seperti advokat, hakim, dan jaksa. Lalu ada pengertian norma hukum. Pengertiannya adalah aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat mengikat seluruh warga negara. Lalu ada sifat kode etik profesi hukum, etis dan internal, atau mengikat anggota profesi tertentu. Selanjutnya adalah sifat yuridis dan umum. Selanjutnya ada sifat norma hukum, yaitu yuridis dan umum, atau mengikat seluruh masyarakat. Lalu tujuan dari kode etik profesi hukum yaitu menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalisme profesi hukum. Dan tujuan norma hukum yaitu menciptakan keteraturan, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat secara luas. Lalu yang ketiga ada subjek yang diatur. Kode etik hanya berlaku untuk profesional hukum, misalnya advokat wajib menjaga kerahasiaan klien. Lalu norma hukum yaitu berlaku untuk semua orang tanpa memandang profesinya. Lalu sanksinya. Sanksi dari kode etik profesi hukum yaitu sanksi bersifat moral atau organisasi, misalnya teguran, skorsing, pencabutan izin praktik. Lalu sanksi dari norma hukum yaitu sanksi bersifat hukum negara, bisa berupa denda, kurungan, atau penjara. Contoh kasus dalam kehidupan bermasyarakat yaitu yang pertama adalah contoh kasus kode etik profesi hukum, yaitu seorang advokat membocorkan informasi rahasia klien kepada publik. Pelanggaran kode etik, misalnya Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Peradi. Sanksi dapat dikenai teguran, diberhentikan sementara, atau dicabut izinnya sebagai advokat. Sebagai catatan, belum tentu melanggar hukum pidana, tergantung isi informasinya. Lalu adalah contoh kasus dalam norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti seorang warga menipu orang lain dengan memalsukan dokumen. Pelanggarannya norma hukum pidana, misalnya pasal 263 KUHP tentang pemalsuan. Lalu sanksinya penjara sesuai ketentuan KUHP. Lalu kesimpulan yaitu kode etik profesi hukum berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi pelaku profesi hukum. Sedangkan norma hukum berfungsi sebagai aturan formal yang mengatur perilaku setiap warga masyarakat, meskipun keduanya mengatur perilaku, cakupan, sanksi, dan subjek berbeda. Selanjutnya soal nomor 2. Saya akan menjawab soal nomor 2. Contoh kasus pelanggaran kode etik. Contoh kasus pelanggaran kode etik oleh hakim di Indonesia. Kasus yang pertama yaitu dari Hakim Ari Siswanto dan Aditya Kurniansa tahun 2009. Kasus Hakim Ari Siswanto dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat terbukti meminta uang sebesar 300 juta kepada keluarga korban dalam kasus pembunuhan berencana, dengan janji bahwa 8 terdakwa akan dijatuhi hukuman mati. Lalu Hakim Aditya Kurniansa dari Pengadilan Negeri Muara Bulian menyarankan keluarga terdakwa untuk menggunakan jasa pengacara yang dikenalnya, menunjukkan konflik kepentingan. Sumber dari icw.or.id. Lalu sanksinya Hakim Ari Siswanto dijatuhi sanksi non palu selama 2 tahun, mutasi ke Pengadilan Tinggi Aceh, penghapusan tunjangan remunerasi selama 2 tahun, dan penurunan pangkat satu tingkat selama 1 tahun. Lalu Hakim Aditya Kurniansa dijatuhi sanksi non palu selama 20 bulan, penghapusan remunerasi selama 20 bulan, dan penurunan pangkat 1 tahun. 1 tingkat selama 1 tahun. Sumber dari icw.or.id.
Lalu contoh kasus yang kedua yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi melanggar etik pada tahun 2023. Kasus 6 Hakim MK terbukti melanggar kode etik karena tidak menjaga kerahasiaan dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan. Sanksi ke-6 hakim tersebut dijatuhi sanksi teguran lisan secara kolektif oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sumber dari detik.com. Lalu yang ketiga adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tahun 2023. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, terlibat dalam putusan yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilu 2024. Anwar Usman adalah ipar Presiden Jokowi, sehingga keterlibatannya dianggap sebagai konflik kepentingan. Sanksi: Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena melanggar prinsip imparsialitas, integritas, kompetensi dan kepantasan. Sumber dari n.wikipedia.org. Lalu penyelesaian kasus etik. Penyelesaian kasus pelanggaran kode etik oleh hakim di Indonesia umumnya melalui mekanisme berikut. 1. Pengawasan dan investigasi oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, serta setelah melakukan investigasi dan pemeriksaan, Komisi Yudisial dapat merekomendasikan sanksi kepada Mahkamah Agung. Lalu yang kedua, Majelis Kehormatan Hakim. Untuk pelanggaran berat, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung membentuk Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri dari anggota Komisi Yudisial dan Hakim Agung. Majelis Kehormatan Hakim bertugas memeriksa dan memutuskan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik. Lalu yang ketiga adalah jenis sanksi. Jenis sanksi yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari teguran lisan atau tertulis, non palu atau larangan memimpin sidang untuk jangka waktu tertentu, penundaan kenaikan pangkat atau gaji, mutasi, hingga pemberhentian tetap dengan atau tanpa hak pensiun. Transparansi dan publikasi. Hasil putusan MKH biasanya dipublikasikan untuk menjaga ketransparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Lalu soal nomor 3. Dasar hukum profesi advokat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek profesi advokat, termasuk pengangkatan, hak dan kewajiban, kode etik, serta pembentukan Dewan Kehormatan Advokat. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat tanpa memiliki izin resmi dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Contoh kasus pelanggaran kode etik advokat di Indonesia yang pertama adalah kasus Desrizal Caniago pada tahun 2019. Kronologinya yaitu advokat Desrizal Caniago memukul hakim saat pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelanggarannya melanggar pasal 4 huruf D Kode Etik Advokat Indonesia yang mewajibkan advokat bersifat sopan terhadap hakim. Sanksinya, Dewan Kehormatan Advokat menolak usulan pemberhentian tetap dan pencabutan izin karena dinilai tidak memenuhi alasan untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Lalu penyelesaian kasus etik advokat. Menurut saya, penyelesaian kasus pelanggaran kode etik advokat dilakukan melalui mekanisme internal organisasi profesional. Organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan Advokat bertugas memeriksa dan memutuskan sanksi terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dan profesi advokat. Namun dalam praktiknya, penegakan sanksi kode etik seringkali menghadapi tantangan seperti perbedaan interpretasi, konflik kepentingan, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu diperlukan reformasi dalam penegakan kode etik untuk memastikan integritas dan profesionalisme profesi advokat tetap terjaga. Lalu saya akan menjawab soal nomor 4, kode etik profesi jaksa dan dasar hukumnya. Kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 014
tahun 2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kode etik ini menetapkan standar perilaku bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya, termasuk integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap penegakan hukum. Lalu contoh kasus pelanggaran kode etik oleh jaksa di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Jaksa Farizal tahun 2016. Kronologi Jaksa Farizal diduga menerima suap sebesar 440 juta untuk tidak menahan terdakwa Saferiandi Susanto dalam kasus distribusi gula ilegal. Farizal juga membantu menyusun eksepsi untuk terdakwa yang seharusnya merupakan tugas penasihat hukum. Pelanggaran yaitu melanggar kode etik jaksa dengan menyalahgunakan wewenang dan tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Lalu contoh kasus yang kedua adalah kasus Jaksa Pinangki Sina Malasari. Jaksa Pinangki terlibat dalam kasus suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk Joko Chandra. Selain itu, 3 jaksa penyidik perkara Pinangki dilaporkan oleh ICW ke Komisi Kejaksaan karena diduga tidak menggali kebenaran material dalam penyelidikan. Pelanggarannya yaitu melanggar kode etik jaksa dengan tidak profesional dalam penyelidikan dan adanya konflik kepentingan. Lalu penyelesaian kasus pelanggaran kode etik jaksa. Menurut saya, penyelesaian pelanggaran kode etik jaksa dilakukan melalui mekanisme internal kejaksaan dan pengawasan oleh Komisi Kebijakan. Langkah-langkah yang harus diambil yaitu pemeriksaan internal, yaitu kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang diduga melanggar kode etik. Lalu yang kedua, sanksi disiplin. Jika melanggar, jaksa dapat dikenai sanksi berupa pencopotan dari jabatan, pemberhentian sementara, atau sanksi lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran. Lalu yang ketiga adalah pelaporan ke Komisi Kejaksaan. Pihak eksternal seperti ICW dapat melaporkan dugaan pelanggaran ke Komisi Kejaksaan untuk melakukan pengawasan dan rekomendasi saksi. Namun dalam praktiknya, penegakan kode etik jaksa masih menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik untuk memastikan integritas dan profesionalisme jaksa dalam menjalankan tugasnya. Lalu soalan nomor 5 yaitu pelanggaran kode etik oleh aparat kepolisian. Di Indonesia kerap menjadi sorotan publik dan mencoreng citra institusi kepolisian. Berikut ini adalah jenis pelanggaran kode etik yang sering dilakukan oleh polisi di Indonesia, penyebab umumnya, serta masukan atau solusi untuk meminimalkan pelanggaran tersebut. Pelanggaran yang pertama yang sering terjadi adalah penyalahgunaan wewenang. Contoh, menindak masyarakat secara sewenang-wenang, melakukan penangkapan atau penggeledahan tanpa prosedur hukum yang sah. Kasus terkenal seperti insiden pemukulan warga saat aksi demonstrasi. Lalu kasus yang kedua adalah kekerasan berlebihan. Biasanya terjadi saat penanganan unjuk rasa atau penangkapan tersangka. Contoh, penembakan terhadap laskar FPI oleh anggota polisi pada tahun 2020 yang kemudian menjadi sorotan publik dan HAM. Lalu yang ketiga adalah pungli atau pungutan liar. Terjadi di pelayanan publik seperti pengurusan SIM, tilang, atau laporan perkara. Contoh, operasi tangkap dengan terhadap oknum polisi di unit lalu lintas oleh Propam atau KPK. Lalu terlibat narkoba atau judi online, pelanggaran etika di media sosial, atau perselingkuhan atau pelanggaran disiplin dalam keluarga. Penyebab utamanya menurut saya yaitu kurangnya pengawasan internal dan eksternal, lalu budaya impunitas atau tidak ada sanksi tegas, lalu rekrutmen dan pendidikan etika yang belum optimal, gaya hidup yang konsumtif dan tekanan sosial ekonomi, sistem reward dan punishment belum konsisten, kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Lalu masukan dan solusi saya untuk meminimalkan pelanggaran. Yang pertama adalah
reformasi kultural dan moralitas. Perlu membangun integriti kultur sejak masa pendidikan. Lalu pendidikan etika profesi harus diperkuat secara kontinu, bukan hanya sekali di awal karir. Lalu penegakan hukum internal yang tegas dan transparan. Sanksi terhadap pelanggaran etik harus ditegas dan diumumkan ke publik untuk efek jera. Lalu unit propam perlu diperkuat dan diawasi secara independen. Lalu yang ketiga adalah penguasaan eksternal oleh masyarakat dan Kompolnas. Lalu yang keempat, audit gaya hidup dan transparansi kekayaan. Terapkan lifestyle audit secara berkala. Polisi wajib lapor kekayaan dan sumber penghasilan yang tidak wajar ditindaklanjuti. Lalu peningkatan kesejahteraan dan dukungan psikologis. Kesejahteraan yang layak membantu pengurangan dorongan untuk menyalahgunakan jabatan. Lalu dukungan psikologis dan pelatihan pengendalian emosi penting, terutama bagi polisi lapangan. Lalu rotasi jabatan dan karir berbasis merit. Rotasi jabatan rutin mencegah terjadinya comfort zone yang merawan korupsi dan kolusi. Promosi harus berdasarkan integritas, bukan kedekatan personal. Kesimpulannya, menurut saya pelanggaran kode etik polisi adalah masalah serius yang berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan. Pencegahan penindakan terhadap pelanggaran tersebut harus dilakukan secara sistematis, tegas, dan terbuka dengan melibatkan partisipasi publik dan lembaga independen. Etika bukan hanya soal aturan, tapi juga soal integritas moral yang harus dipupuk dari awal karir hingga puncak jabatan. Lalu berikutnya saya akan menjawab soal nomor 6 tentang pelanggaran kode etik yang sering terjadi pada profesi notaris dan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah di Indonesia, disertai dengan penjelasan dan contoh kasus. Pelanggaran kode etik notaris yang pertama, persaingan tidak sehat antar notaris. Yang kedua, kerjasama dengan biro jasa. Yang ketiga, pemasangan papan nama yang tidak sesuai. Yang keempat, konflik kepentingan. Yang kelima, merangkap sebagai makelar tanah. Selanjutnya, pelanggaran kode etik PPAT, yaitu yang pertama terlibat dalam kasus mafia tanah. Lalu penyelesaian dan sanksi. Menurut saya pelanggaran kode etik oleh notaris dan PPAT ditangani oleh Majelis Pengawasan dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris di Indonesia atau INI, atau Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT. Sanksi yang dijatuhkan meliputi teguran atau peringatan tertulis, pemberhentian sementara dari jabatan organisasi, pemberhentian tetap atau tidak hormat. Yang terakhir adalah sanksi pidana jika terkait dengan pelanggaran hukum. Sekian penjelasan dari soal-soal final dari saya. Jika saya ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.